Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duduk aja apa diri aja Bu? Diri aja apa duduk aja? Apa tiduran? Maaf Ibu, suara saya serak dari kemarin, nggak berhenti lompat sono, lompat sini, ya. Suara maklum ya. Nanti kalau ada air jahe, tolong kirimin ke rumah. Ya. Kalau obatnya serak apa? Obatnya serak? Hah? Apa obatnya? Hah? Obatnya apaan? Jeruk nipis, bawain nanti ke rumah. Ya. Insya Allah yang bawain Habib jeruk nipis barokah ntar. Biar Habibnya bisa dakwah lancar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaddal insana bilisanin yatarajjamu bihi amma hawa'u qalbuhu wa aqalah ويكشف عنه ستره الذي أسدله وأطلق بالحق مقوله وأفصح بالشكر عما عوله وخوله من علم حصله ونطق سهاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمات والكبرياء وتفضيلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله والنبي الذي أرسله بكتاب أنزله وأسمع ذكره وفضله اللهم صل وسلم وكرم وتعظم وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما كبر الله عبد وحل له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wal tauhid wal i'tiqad wal ma'rifah wal hidayah. Salawat serta salam kita aturkan keharibaan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kalau seperti kita, bukan manusianya yang besar, tapi dosa kita yang besar. Betul? Beliaulah yang telah membawa kita
minadzulumati ilan nur, dari alam gelap sampai alam terang menterang. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid, apa nama mereknya masjidnya? Nurul Mutmainnah, cahaya ketenangan. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini hatinya menjadi tenang semuanya. Suaminya kawin lagi tenang hatinya. Kada mau ya? Katanya mutmainnah, mutmainnah artinya tenang. Mudah-mudahan hatinya pada tenang semua. Lakinya kawin lagi pada tenang. Tidak lupa juga Habib Ahmad Bahashim. Tidak lupa juga rombongan saya dari Gunung Naknikno, yaitu Bapak Haji Tabrani beserta julak kita, Masya Allah luar biasa, dan anak buah kita, alhamdulillah rombongan. Mudah-mudahan nanti pergi selamat, pulang selamat, guring enak, alhamdulillah. Ibu, bapak, kemarin ngapain? Kemarin mau ngapain? Gua bisa jawab. Udah makan belum? Udah makan belum? Sama ulun juga belum makan. Kuat gak sampai jam 5? Kuat, betul? Jangan bohong. Ulun kada kuat. Orang disuruh ceramah-ceramah kuat, ibu tinggal dengerin saja. Ulun yang ngomong, tapi jangan takut, insya Allah barakah hidup kita. Terus sampai terus. Bani Piro. Ibu kesini ngapain bu, bapak? Tentu ibu kesini pasti ngeharapin barokah ya. Barokah nggak bakalan datang ibu kalau kita nggak bisa introspeksi diri kita sendiri. Barokah tidak bakalan datang kepada keluarga ibu, suami ibu, istri ibu, anak ibu. Tidak bakal datang ketenangan kalau kita selalu maksiat masih kita terjang. Berani perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah berani kita kerjakan, naudzubillah. Yang dilarang sama Allah harusnya kita jauhin, ya. Yang dilarang sama Allah harus kita jauhin. Yang diperintah sama Allah kita deketin. Insya Allah itu adalah datang kebarokan kepada kita. Apa sih bu yang dinamakan barokah, Pak? Yang dinamakan barokah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Kemarin gak salat duha, jadi salat duha. Semalam gak sembahyang tahajud, jadi sembahyang tahajud. Kemarin kikir pelit, jadi dermawan. Kemarin kurang sayang sama anak, akhirnya jadi sayang sama anak dan tetangga. Itu adalah hidupnya barokah. Kemarin kada ngaji, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah insaf, sudah ngaji kita. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sebentar, ibu, bapak. Kita hidup di dunia ini tidak lama, sebentar. Ini dunia yang kita duduki, yang kita hidup di tempat ini adalah dongeng. Semuanya kita tinggal di dunia ini adalah semuanya dongeng. Jangan percaya dengan dunia. Ad-dunya kajifah. Dunia itu seperti bangkai yang kita lihat menjijikkan, luar biasa. Allah menciptakan dunia. Allah tidak pernah melihat itu dunia, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena dunia itu seperti bangkai, hadirin. Di rumah kita semuanya dunia, pakaian dunia, handphone dunia, duit dunia. Kasih Habib sini kalau dunia. Katanya dunia, tapi Bib duit untuk akhirat. Iya, duit untuk akhirat. Karena kenapa ibu? Karena kita ini meninggal ini macam-macam.
ada yang matinya nyunsep, ada yang matinya di kali. Ibu pengen gak mati dalam bacaan Al-Quran? Kalau ibu bapak ingin meninggal dalam bacaan Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Kalau ibu sering pengen meninggal dalam keadaan sujud, sering-seringlah hidup dalam keadaan sujud. Sembahyang, nanti meninggalnya dalam keadaan sujud. Sering-sering kita sedekah, nanti lama-lama meninggal kita dalam keadaan sedekah. Sering-sering kita berselawat sama Nabi Muhammad, putar tasbih di rumah kita ibu, gelar sejadah di rumah kita. Jangan kita kerjakan yang tidak ada manfaatnya, nggak bakal berguna itu kerjaan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan nanti di hari kiamat kita akan dituntut oleh waktu kita. Tapi kalau kita sering setiap hari, kalau kita menandakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kita putar tasbih kita baca selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidup kita akan berbahagia di dunia, bahkan bukan di dunia saja, bahkan nanti di akhirat kita akan bahagia hidup kita ibu bapak. Makanya oleh karena itu kita beruntung, kita bersyukur, kita punya Nabi Muhammad yang kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad selalu menunggu kita nanti di akhirat. Hadirin, mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tatkala malaikat sudah memasukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pengen ngetes, pengen ngelihat sampai di mana cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Akhirnya ada suatu kelompok diumpetkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya tatkala Nabi Muhammad masuk ke surga, hati Nabi Muhammad gelisah. Wahai Jibril, aku tidak di hatiku masih ada perasaan tidak enak wahai Jibril. Kenapa? Karena di luar sana ada umat aku yang belum masuk surga wahai Jibril. Akhirnya Nabi keluar lagi ke surga, dicari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kelompok ditanya sama Nabi Muhammad, engkau umat siapa? Aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak salat ya Rasulullah, aku tidak zakat ya Rasulullah, aku tidak haji ya Rasulullah, aku tidak puasa ya Rasulullah. Wahai malaikat Jibril, lihatlah di bawah lidah mereka ada kalimat la ilaha illallah atau tidak. Waktu diangkat lidahnya, di bawah lidahnya, ya Muhammad, di bawah lidah mereka ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai malaikat Jibril, masukkan mereka ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Lalu bagaimana balasan kita dengan Nabi Muhammad ibu? Mengaku muslimah, mengaku mukmin, bapak-bapak, rumahnya dekat masjid, dekat majelis ilmu, tapi pelanggaran-pelanggaran Allah terus dihantam semua. Yang haram disikat, yang subhat disikat, yang samar-samar yang bukan haknya disikat, ikan yang bukan haknya dimakan juga, hadir, dibungkus juga, dibawa ke rumah keluarganya. Yang penting anak istrinya kenyang, hadir. Inilah manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang serakah. Untuk apa kita serakah dengan dunia? Tapi jadikanlah kalau kita serakah untuk akhirat, hadirin. Terus kita ibadah. Makanya manusia yang bersyukur adalah apabila dilihat saudaranya, Masya Allah saudara ulun rajin betul sembahyang sunnahnya 4 rakaat, ulun akan tambah 6 rakaat. Itu namanya ghibta, hasud. Yang dibolehkan itu boleh begitu. Kenapa tuh orang kok berkumpul di masjid, nyumbang makanan, nyumbang ini, ulun harus nyumbang pisang, ulun harus nyumbang ini, untuk tagadum, untuk memajukan diri ulun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah manusia-manusia pilihan. Ibu bapak di sini kalau bukan pilihan Allah nggak mungkin datang di sini, betul. Kalau bukan pilihan Allah tidak mungkin kita hadir di tempat ini. Ini adalah rajulun muwaffaq,
seorang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diketuk hatinya oleh Allah untuk hadir peringatan Maulid di Masjid Nurul Istiqamah. Ini semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah kita selesai dari acara peringatan Maulid ini, ibu bapak, kembali lagi tingkah laku kita seperti tingkah laku binatang, naudzubillah. Bicara kita seperti bicara binatang, naudzubillah. Semua binatang-binatang mulut keluar dari perkataan kita. Kayak-kayaknya bukan Islami itu orang. Kayak-kayaknya bukan orang Islam. Orang Islam itu bukan begitu, ibu bapak. Tutur katanya lembut, budi pengertinya lembut, akhlaknya baik, sopan santun, rendah hati. Itulah sifat-sifat orang mukmin. Kita jangan sampai pakai sifat-sifat orang kafir. Naudzubillah, sifatnya serakah, sifatnya tomak, mulutnya tidak pernah bagus, tutur katanya binatang-binatang keluar dari mulutnya, anjingkah, babikah, itu orang dikatain. Hadirin, kenapa? Karena sering makan barang-barang yang haram. Naudzubillah, hati-hati ibu, makan barang yang haram itu dampaknya naudzubillah min zalik. Kalau suami makan barang yang haram, istrinya makan barang yang haram, akhirnya bersetubuhlah malam-malam berdua suami istri, jadilah anaknya nauzubillah anak haram jadah, anak yang selalu membangkang kepada Allah, anak yang selalu membangkang kepada Nabi Muhammad, selalu menyimpang jalannya pada jalan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua adalah mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala rumah tangga akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala rumah tangga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembantu juga itu akan dipertanggungjawabkan oleh majikannya. Majikannya pun bertanggung jawab atas pembantunya. Suami atas mempertanggungjawabkan pada istrinya. Nanti semuanya di hadapan Allah. Nafsi-nafsi, hadirin. Karena ibu bapak, yang memasukkan kita ke surga bukan amal ibadah kita, bukan ngaji kita, bukan tadarus kita, bukan ibu-ibu baik sama suaminya, bukan. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah Jalla wa'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah redha kepada kita, insya Allah di surga kita bakal mendapatkan kenikmatan yang tiada tara bandingannya, hadirin. Tapi orang ahli ibadah, naudzubillah, setiap hari ibadah, tapi mulutnya sering jahat sama orang, hatinya kagak beres, naudzubillah. Ibadah tanggang tungging, tahajud, sedekah, tapi pagi-pagi tetangganya dicaci maki, dihina, didoakan yang tidak baik, naudzubillah. Biarpun ini orang ahli ibadah bagaimanapun, menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak tentram keluarganya dengan orang tersebut. Naudzubillah, hadirin, jangan kita harapkan ibadah kita itu akan memasukkan kita ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Oleh karena itu ibu bapak hadirin sekalian, marilah kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al istighfar yunadzif qulub min athari dzunub. Istighfar itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dada kita. Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi dosanya Nabi sudah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kayak kita bapak ibu, kita istighfar 3 kali habis sembahyang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Udah gitu yakin lagi masuk surga. Surga punya siapa ibu bapak? Surga itu punya Allah, bukan punya nenek moyang kita, bukan punya Nabi Muhammad, bukan punya malaikat Jibril, bukan. Surga itu punya Allah. Surga itu tidak gratis.
diberikan kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli taat, ahli ibadah dimasukkan ke neraka, ada orang maksiat dimasukkan ke surga. Boleh gak bagi Allah? Boleh gak bagi Allah? Boleh-boleh saja. Karena semuanya yang punya Allah. Tapi Allah sudah berjanji, siapa orang yang taat atas perintahku, tempatnya di surga. Siapa orang yang membangkang atas perintahku, kata Allah, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah hadirin. Maukah kita masuk neraka jahanam? Na'udzubillah. Jangan sampai kita nginjek aja neraka jahanam, jangan sampai hadirin. Ngelihat saja neraka jahanam, jangan sampai hadirin. Yang kita harapkan adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu mala ainun ra'at, tidak bisa dipandang dengan mata. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak bisa terdengar di telinga. Oh, surga nanti bentuknya begini, dalam-dalamnya ada buah-buahan, ada anggur-anggur, ada durian. Itu tidak bisa terlintas di kuping. Wala khatara ala qalbil bashar, tidak bisa terlintas di hati kita. Oh, nanti mungkin surga begini, indahnya, bagusnya, eloknya. Bukan itu. Surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Surga, makanya ada seorang datang, seorang miskinah, seorang yang bernama Miskinah. Miskinah ini jalan di surga, palanya dia ke atasin. Congkak, sombongnya bukan main. Akhirnya ditegur sama malaikat, wahai Miskinah, sombong betul engkau jalan di dalam surga. Kata Miskinah, wahai malaikat, bagaimana aku tidak sombong? Di sebelah kananku ada susu yang mengalir, di sebelah kiriku ada madu yang mengalir. Bagaimana aku tidak sombong, wahai malaikat Jibril? Coba lihat, karena ini orang di surga, setiap kita makan buah satu, kita makan manis. Kita ambil lagi tuh buah anggur, manisnya tambah. Ambil lagi tuh buah anggur, manisnya bertambah lagi. Terus bertambah, nggak berhenti bertambah. Masya Allah, orang yang tukang kawin juga begitu nanti di surga, dapat bini yang banyak. Malaikat, saya pengen kawin lagi sama bidadari, bolehkah? Boleh, silakan. Dikasih ame malaikat Jibril, ame malaikat Ridwan, kawin 20, 30, nggak habis-habis, Bu. Karena di surga kagak ada yang sakit perut. Di surga kagak ada orang yang pengen ngencing. Malaikat, saya mau ngencing dulu, ini kebanyakan makan sirup. Kagak ada. Malaikat, saya mau buang air besar, sakit perut habis makan durian. Kagak ada tuh di surga, kagak ada orang sakit perut, kagak ada. Nggak ada orang yang pengen ngencing, nggak ada orang yang pengen buang air. Orang yang umurnya 70 tahun, 50 tahun, 80 tahun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keriput lagi, menjadi umurnya 20 tahun, Ibu. Masya Allah. Nikmatkah di surga? Nikmatkah di surga? Nikmat di surga. Maka kita raihlah itu. Tapi ingat Ibu Bapak, ingat Ibu Bapak, kita ibadah bukan kita mengharapkan surga. Ya, bukan kita mengharapkan surga, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha kepada seorang hamba, ya Allah, nikmatnya luar biasa, hadirin. Tapi kalau Allah sudah murka sama seorang hamba, naudzubillah, hadirin, bagaimana jadinya nanti waktu di kuburan? Bagaimana jadinya nanti waktu sakaratul maut? Bagaimana nanti jadinya waktu ditanya malaikat munkar wan nakir? Bagaimana jadinya nanti waktu ke sirat, kal haud, kal mizan? Semuanya bakalan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah umat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang, lembut tutur kata kita,
tetangga sama tetangga baik, saudara sama saudara baik, ikhwan sama ikhwan baik, orang yang lebih besar menghormati yang kecil juga itu menghormati orang yang lebih besar. Insya Allah ini kampung menjadi kampung yang barokah hadirin. Insya Allah ini kampung menjadi kampung yang barokah. Makanya ikutilah omongan Habib ya. Omongan Habib ikutin, insya Allah omongan saya nggak bakal meleset, insya Allah. Omongan saya insya Allah ini benar semuanya untuk kebaikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tutur katanya, tingkah lakunya, munajatnya. Malam pengen bangun malam, bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam, pengen ulun, pengen kaya Habib. Bangun di waktu malam, baca surat Toha. Baca surat Toha sebelum subuh. Berapa kali bacanya 4 kali boleh, sekali boleh, 2 kali boleh. Baca surat Toha sebelum subuh. 1, ingetin. Yang kedua, habis sembahyang Jumat, habis sholat Jumat. Ini sholat Jumat kan di sini? Bikin sholat Jumat kan? Ini masjid apa musola? Nah, habis sembahyang Jumat, buka surah Muhammad. Buka surah Muhammad. Habis sembahyang Jumat, buka surah Muhammad. Batasnya antara Jumat dan Asar. Itu untuk memperkaya. Ya, untuk memperkaya itu. Ada lagi baca wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. 7 kali, pagi 7 kali, sore 7 kali. Ditambah lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ditambah lagi, Habib tambah lagi baca ya mu'ti la tubti. Wahai yang maha pemberi, jangan engkau perlambat. Berapa kali Bib bacanya Bib? Habis sembahyang fardu baca 100 kali. Baca 100 kali, insya Allah kaya, insya Allah. Enggak kaya harta, insya Allah kaya hati. Ya? Enggak kaya harta, insya Allah kaya hati. Yang kita penginkan adalah kaya hati. Untuk apa kita kaya tapi pelit sama tetangga? Naudzubillah. Ini namanya hartanya kagak barokah sama sekali. Hartanya kagak barokah sama sekali. Hartanya banyak di lemari. Di pakaiannya banyak, ada yang di sini dikancut 2 juta, ada yang disempak suami 2 juta, ada yang disempak istri 500.000. Nggak pernah dikeluarin itu duitnya. Pelit, naudzubillah. Minta dosanya aja kagak dikasih, bagaimana minta duitnya? Hadirin, naudzubillah min zalik. Di sini ada ke orang pelit? Di sini ada orang pelit kak? Mana orangnya? Adakah orang pelit di sini? Insya Allah di sini kada ada orang pelit. Terus aja. Hah? Insya Allah di sini orang-orang baik semua ya. Makanya ibu, duit itu yang barokah. Duit yang barokah itu bukan ditaruh di dalam rumah, bukan. Yang duit yang barokah adalah yang kita infakkan ke jalan Allah. Ustadz, nanti besok ada siapa? Besok ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ulun nyumbang nasi, ulun nyumbang telur, ulun nyumbang aqua. Ya udah Ustadz, amplopnya Habib 3 juta biar ulun yang kasih. Tuh. Nanti habis ulun kasih Habib 3 juta, ulun suruh Habib ke rumah, doakan rumah ulun. Tuh, itu namanya barokah. Jadi nanti Ustadz Habib dari Jakarta 3 juta dari ulun, nanti gampang. Tapi ulun minta Habib datang ke rumah biar barokah, doakan rumah ulun biar menjadi barokah. Begitu harusnya ya. Nanti mungkin ada yang begitu kali pulang dari sini kali ya. Mudah-mudahan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak terus sampai terus. Udah terus aja ya. Cukup Jakfi. Udah jangan panjang-panjang ya. Ibu mau yang panjang apa yang mau pendek?
Hah? Saya ceramah nggak panjang-panjang ibu, nggak panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Ibu yang mau panjang apa yang mau pendek? Oh, yang sedang-sedang saja. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih barokah untuk kita ya. Mari ibu angkat tangan, ya angkat tangan. Mari kita angkat tangan, saya berdoa, insya Allah dapat barokahnya. Saya ceramah juga, doa juga, berarti amplopnya 2. Ya, ibu kalau berdoa, tangannya jangan begini bu. Tangannya begini. Kalau begini ntar molos tengah-tengah. Ya, angkat begini bu kalau berdoa. Ya, jangan begini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Bu, kalau berdoa matanya jangan ke bawah. Matanya ke atas. Kalau lagi sholat, biarpun malam gulita mati lampu di kampung, tetap ibu kalau lagi sholat matanya ke bawah. Ya, kalau lagi sholat matanya ke bawah, tapi kalau lagi berdoa matanya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, maaf ada kelupaan, ya. Ibu yakinkah sama doa saya? Kalau ibu yakin sama doa saya, insya Allah ibu dapat, bapak-bapak dapat. Ibu mengaminkan saya yang berdoa. Ibu di hati ibu sama bapak-bapak ngomong gini, kira-kira doanya Habib kabul gak ya? Kayaknya kadangnya 50%. Ya dapatnya 50%. Tapi kalau ibu, bapak, saya yang berdoa, ibu di hati bapak ibu meyakinkan, saya yakin doanya Sidin mustajab. Yakin, saya yakin insya Allah dapat. Al-yakin la yazal bisyak. Orang yakin tidak menghilangkan keraguan. Saya mau cerita boleh gak? Mau cerita boleh gak? Katanya suruh terus. Terus sampai terus. Mau cerita boleh gak? Ada kiai. Udah tangannya taruh dulu. Jangan begini kecapean nanti. Ada kiai. Bu. Ada kiai. Pak. Kiai. Pak. Kiai itu punya pesantren di tengah-tengah laut, tengah-tengah danau. Kiainya, anak santrinya kalau lagi ngaji pakai sampan, pakai perahu. Tahu kan? Perahu. Akhirnya kata kiainya ngomong gini, wahai muridku, kalau engkau tidak ada perahu, sampan, aku ijazahkan engkau baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Sidin bisa berjalan di atas air. Yakin muridnya sama ngomongan gurunya. Besok pada berangkat ngaji sama gurunya. Satu anak murid terlambat, nggak dapat perahu, ketinggalan sama kawan-kawannya. Kira-kira omongan ulun paham nggak nih? Tinggal satu anak santri ketinggalan. Ya Allah, ulun ketinggalan ngaji, kada ada perahu, nggak ada itu apa nih? Sampan. Ulun naik apa ya? Mikir nih anak murid satu. Oh, dia ingat katanya suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keyakinan itu murid, alhamdulillah. Akhirnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kitabnya dipegang sama nih murid. Jalan di atas air, Bu. Karena kenapa, Bu? Karena yakin. Begitu juga ibu, bapak. Saya berdoa, Habib berdoa. Ibu yakin 100%, bapak yakin 100%. Apa yang ibu, bapak yakinkan bakalan dapat insya Allah. Lagi ngajar begini, ada murid datang kaget. Loh, kamu kok terlambat? Iya Pak Kiai, ulun terlambat. Naik apaan kamu kesini? Ulun
dapat ijazah kan dari kiai suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa jalan di atas air. Kata kiainya, hah? Hah? Jalan di atas air? Masa sih? Akhirnya itu murid yang tadinya berangkat di atas air, akhirnya ngikut kawan-kawannya lagi kan. Ngikut sama kawannya. Jadi nanti pulangnya kagak naik di atas air lagi, ngikut sama kawannya. Gurunya, anak muridnya sudah pada pulang, gurunya keluar. Lihat kali, lihat kanan, lihat kiri. Murid ulun bisa jalan di atas air. Masa ulun kada bisa? Pengen coba Coba pengen coba nih gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecemplung. Kenapa kecemplung? Kenapa kecemplung Bapak? Karena kada yakin. Gurunya sendiri yang ngasih bismillahirrahmanirrahim, kada yakin. Bahkan muridnya yang disuruh baca bismillahirrahmanirrahim yakin bisa berjalan di atas air. Makanya harus kudu ya yakin ya Bu, ya Pak. Insyaallah ayo jangan bercanda lagi ya. Enggak usah bercanda-bercanda ya, serius ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalalik wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa syahadatan inda al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut warhamna indal maut wa la tu'azibna ba'dal maut ya khaliqal hayati wal maut tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wa mati'na binadhar ila wajhikal karim. Allahumma sahhil lana umurana wa tahhir qulubana wa sahhi ajsadana wa tawil a'marana fi ta'atik wa ta'ati rasulik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la ghamman illa kashafta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la aduwan illa ghazalta wa la jahilan illa 'allamta wa la qalilan illa katharta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana 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 ya rab Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Siapa yang musalaman boleh sama Habib, tapi tak usah cikipi-cikipi ya. Ya. Yang laki khususnya enggak usah cikipi-cikipi. Kemarin ulun orang cium tangan hampir sakit. Kayak orang dihajar pipi ulun. Barokah pelan-pelan atuh, pelan-pelan. Juga ulun ini kan pipi bukan besi. Gede orangnya. Cukup cium tangan sekali, ya. Cium tangan cukup sekali, apalagi cium tangan ada merah-merah. Tahu merah-merah nggak Bu? Apaan Bu? Hah? Duit, mesti. Masa lipstick Bu? Ngapain lipstick?
Yang merah-merah tuh duit ya. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.